Selamat siang, Bapak dosen yang kami hormati dan Ibu mata kuliah struktur nomor 3. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami, di mana kami mendapatkan jenis struktur bentang lebar, struktur membran. Di sini kami akan memperkenalkan nama kelompok. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya sendiri Iwayan Dina Putra, ada Iwayan Yuliana, ada Kadek Dodi Setiawan, Ibu Tu Depa Mahayana, Arif Marga Arta Negara, dan Ibu Tu Karunia Praswita Dewi. Next. Pertama saya akan langsung membahas dengan jenis-jenis struktur membran dan prinsip struktur membran. Pertama saya akan membahas jenis-jenis struktur membran. Jenis-jenis struktur membran TENA merupakan struktur yang menggunakan jaring dan tali-tali atau kabel-kabel sebagai struktur dan pembentuk ruang yang dilengkapi dengan bahan tutup ruang seperti tekstil. Jaringan dan membran TENA sebagai pembentuk ruang dengan tali sebagai elemen penarik dan penentang TENA. Yang kedua, struktur membran pneumatis merupakan struktur yang memiliki ciri khas semua gaya yang terjadi pada membrannya merupakan gaya tarik. Pada pneumatik, gaya tarik terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di dalam struktur pneumatik dengan tekanan udara di luar struktur ini. Prinsip struktur membran. Membran adalah sebuah permukaan fleksibel tipis yang memikul beban dengan mengalami tegangan tarik. Struktur membran adalah sebuah alternatif untuk struktur bentang lebar yang dapat diterapkan untuk penutup atap bangunan. Dasar mekanisme pikul beban pada struktur membran adalah tarik. Membran yang memikul beban tegak lurus terhadap permukaannya dapat mengalami deformasi secara 3 dimensi. Tetapi ini bergantung pada kondisi tumpuan dan pembebanannya. Aksi pikul beban ini serupa dengan yang terjadi pada sistem kabel menyilang. Selain tegangan tarik, terjadi juga tegangan geser tangensial pada struktur membran. Sistem membran pada bangunan bentang lebar biasanya masih harus dibantu oleh struktur lainnya seperti kabel atau space frame. Karena sistem membran bila terkena gaya dari angin, maka harus ada daya tarik menuju tumpuan atau fondasinya. Sistem membran yang dipakai kebanyakan untuk bangunan skala besar, di mana yang harus mempertimbangkan bahan TENA dan arah angin. Tiang-tiang penyangga fleksibel terhadap gaya tekanan oleh angin. Hal ini menyebabkan TENA dapat terus berdiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Iwayan Yuliana akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Slide berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan struktur membran. Kelebihan dan kekurangan struktur membran. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan struktur membran. Yang pertama, elemen membran merupakan elemen konstruksi paling ekonomis untuk menutup permukaan yang luas. Yang poin kedua, ringan, minimalisir beban sendiri sebuah konstruksi. Poin ketiga, bentuk yang fleksibel dan mudah dibentuk. Poin keempat, bentuk arsitekturnya yang alternatif dan sangat variatif. Kekurangan struktur membran. Poin pertama, bentuk tidak stabil, perilaku struktur yang dinamis. Poin kedua, tingkat kelengkungan yang terbatas. Poin ketiga, terjadi getaran fluttering atau getaran halus. Sejarah struktur membran. Insinyur Rusia Vladimir Sokhov adalah salah satu seorang yang pertama yang mengembangkan perhitungan praktis mengenai tegangan dan lendutan pada struktur lentur, sel dan membran. Sokhov mendesain dan merancang 8 struktur lentur dan aula pemeran struktur cangkang tipis pada Nizhny Novgorod untuk gereja kolonial Guel. Dia menciptakan sebuah model lentur menggantung untuk menghitung kekuatan tekanan dan untuk menentukan kolom dan geometri. Konsep berikutnya
kemudian dipelopori oleh arsitek sekaligus insinyur Jerman Frei Otto yang pertama kali menggunakan ide konstruksi pensil itu pada Aula Jerman saat Expo 67 di Montreal. Otto kemudian menggunakan ide itu untuk atap stadion Olympic Munchen tahun 1972. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, presentasi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Arif Marga. Arif. Arif, saya persilahkan. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Sistem konstruksi struktur membran. Yang pertama ada struktur membran tenda, yaitu membran yang diberi gaya prategang dengan menggunakan gaya jaring. Yang kedua ada struktur pneumatis, yaitu struktur membran yang diberi gaya prategang dengan menggunakan tekanan udara. Next. Berikut ada material yang digunakan. Yang pertama ada material beton, adalah suatu campuran yang berisikan pasir, kerikil, batu pecah atau agregat yang dicampurkan menjadi satu dengan suatu pasta yang digunakan yang dibuat dari semen dan air yang membentuk suatu massa yang sangat mirip seperti batu yang dapat digunakan sebagai fondasi kolom balok kuat dan lain-lain. Kelebihannya itu yang pertama dapat dibentuk sesuai keinginan, yang kedua dapat memikul beban tekanan yang berat, yang ketiga tahan terhadap temperatur tinggi, yang keempat biaya pemeliharaan yang rendah, dan selanjutnya ada kekurangannya yaitu pertama bentuk yang sudah dibuat sulit untuk diubah, yang kedua pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi, yang ketiga yaitu berat, dan yang terakhir yaitu membutuhkan cetakan sebagai alat pembentuk. Next. Yang kedua ada material bentuk yaitu polyester fiber, adalah suatu perkembangan bahan tekstil yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1941 hingga saat ini. Dari masa ke masa sudah begitu banyak peran besar polyester fiber sebagai bahan baku industri dunia. Kelebihannya yang pertama yaitu tahan lama, yang kedua cepat kering, yang ketiga tidak mudah melar, yang keempat tidak mudah kusut, dan kekurangannya yaitu tidak tahan terhadap suhu panas dan mudah terbakar. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan saya ambil alih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang material, yaitu tiang baja adalah logam yang berpaduan dengan besi atau Fe sebagai unsur dasar karbon. Sebagai unsur panduan utamanya, kandungan karbon dalam baja berkisaran antara 0,2% sampai 2,1% berat sesuai grades-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah baja yang mengandung pengerasan pada kisi kristal atom besi. Baja karbon yang mengandung karbon lebih kecil 1,7%, sedangkan besi mempunyai kadar karbon lebih berat dari 1,7%. Baja mempunyai unsur-unsur lain sebagai pemadu. Baja unggul jika ditinjau dari segi kekuatan, kekakuan, dan duktilitasnya. Kelebihannya yaitu kekuatan tinggi, mudah menyambung dengan menggunakan baut atau paku filling maupun las, cepat dalam pemasangan, dapat dibentuk sesuai keinginan. Kekurangannya yaitu biaya pemeliharaan, rentan terhadap buckling. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dodi. Bisa dengar suara saya, Dodi? Bisa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya itu material. Yang pertama itu kabel baja, yang sering disebut cover sling. Itu adalah wire rope sling, yang artinya salah satu
maupun kedua ujungnya yang ditekuk menjadi bentuk mata dan dikunci dengan alat sling baja ini. Sling digunakan untuk mengaplikasikan suatu berat menarik beban yang berat. Keuntungannya yaitu bahannya yang terbuat dari besi baja memiliki karakteristik yang keras dan kuat, tahan terhadap gesekan, tahan terhadap sinar, tidak melar, dapat digunakan bersamaan dengan alat berat seperti crane. Kekurangannya yaitu bisa berkarat jika diaplikasikan di daerah korosi seperti di pantai, sulit memindahkan karena memiliki beban yang berat, tidak fleksibel, tidak bisa dibawa kemana-mana, sulit ditekuk atau kaku. Fungsi bangunan yang dirancang oleh kelompok kami dalam bentuk maket ini yaitu bangunan pavilion musik, di mana bangunan ini sebagai tempat pameran pementasan musik dan workshop. Bentuk dasar pada bangunan yang kami rancang di sini yaitu yang pertama pada material utama itu yang pasti itu adalah membran, yang kedua kabel baja dan tiang penyangga. Di bagian upper struktur pada bagian atas menggunakan tiang baja sebagai penangkap petir, dan superstruktur pada bagian pada bangunan menggunakan bahan kabel baja, tiang baja serta polistir fiber, dan substruktur pada bagian bawah bangunan menggunakan fondasi tiang baja untuk menopang kekuatan dari tiang baja utama. Kurang lebih ukuran daripada maket kami dengan luas bangunan yaitu 20 meter persegi dan 200 meter persegi, dengan jarak tiang luar antara tiang itu 7 meter, dengan jarak tiang luar dengan tiang utama 10 meter, dengan tinggi tiang utama 10 meter, dengan tinggi tiang luar itu 5 meter. Kurang lebih gambaran dari hasil maket kelompok kami kurang lebih seperti ini, dengan bentukan persegi 8, kurang lebih seperti ini, pendekatan dengan bentuk bintang. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.